kasih Pak Iwe sudah beri saya kesempatan untuk sharing di tempat ini. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini karena Kau masih beri kesempatan lagi kepada kami Tuhan bisa berkumpul, berfellowship, mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami hidup perlu Kau Tuhan, karena tanpa Kau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau curahkan untuk berikan dalam kehidupan kami, sehingga menuntut hidup kami semakin hari semakin indah, semakin bisa mengerti Tuhan dan berjalan melangkah sesuai dengan rencana-Mu. Saat ini kami rindu Tuhan, Kau bukakan kepada kami kebenaran firman-Mu, berbicara kepada kami. Waktu selanjutnya Kau yang punya, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saudara, saya kenal Pak Pendeta Iwe ini sejak tahun berapa ya? 70-an saudara ya. Bahkan saya pacaran kenal sama istri saya itu di rumah dia. Jadi nggak mungkin lupa gitu kan. Ingat pacarannya sampai waktu banjir. Saya karena cinta sama dulu pacar saya yaitu istri saya, sampai motor saya itu saya tuntun pas hujan gede banjir gitu ya. Sampai lampunya hampir hilang. Orang sampai bilang, "Pak, sebentar lagi motornya hilang." Ya itu di rumahnya dulu di Surabaya. Bersyukur sudah punya gembala seperti Pak Iwe ini, yang mana Pak Iwe ini kan ahli eskatologi gitu ya. Dalam belajar tentang Alkitab, sejarah, wah ini paling pas gitu. Kita ini kalau punya waktu berfellowship cocok. Saya senang tuh kalau berfellowship sama Pak Iwe, banyak hal-hal yang kita bisa belajar tentang sejarah Alkitab. Lah pagi ini Pak Iwe minta saya menyampaikan tentang Lot, saudara ya. Lot itu sesuatu yang rada rumit gitu, karena di dalam kehidupan Lot itu sedikit yang bisa dicontoh, ya, yang bagus. Kalau yang nggak jeleknya banyak gitu, ya. Tapi Tuhan bilang Lot ini orang benar, saudara. Kalau kita lihat di Alkitab, kita lihat dulu ya di 2 Petrus, saudara. Kita lihat di 2 Petrus pasal 2 ayat 7. Petrus bilang begini, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar katanya, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 13, itu panjang dari ayat pertama sampai 10. Ya, kita lihat sebentar deh di Kejadian pasal 13. Ya, anda saudara baca yang di atasnya ya. Saya ingin ada saudara baca yang ayat ke-8 ya. Jadi Lot sama Abraham. Lot itu ceritanya kan anaknya Haran. Haran itu saudara daripada Abraham. Jadi papanya Abraham namanya Terah, punya 3 anak. Sama namanya siapa itu? Nahor, Abraham, Nahor sama Haran. Dan Lot ini anaknya Haran. Jadi pada saat muda, Lot sudah dewasa, Harannya meninggal. Maka itu Lot waktu Terah ngajak keluar dari negerinya pergi ke tempat yang namanya juga Haran, itu pergi sama-sama. Nah, Lot itu ngikutin Abraham karena Abraham gak punya anak gitu kan. Nah, ini ada satu pelajaran yang luar biasa. Lot ini baiknya apa sih? Lot ini karena ngikutin Abraham, maka itu dia ngerti Tuhan itu siapa gitu. Dia ngerti, terpengaruh hidupnya oleh kehidupan Abraham yang luar biasa itu ya. Kita lihat ayat ke-8. Abraham sangat diberkati Tuhan. Demikian juga Lot yang ngikutin. Akhirnya sama-sama punya kekayaan yang besar, punya pembantu yang banyak juga. Akhirnya mereka sesama pengurusnya kehidupan mereka itu berantem. Karyawannya Abraham sama karyawannya berantem. Nah, Abraham ini dia 8. Maka berkata Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara palah gembalaku dan palah gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar.
Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi kalau kita pelajari, Lot ini mungkin hidupnya waktu muda, dia melihat keberhasilan Abraham, luar biasa. Ya, di zona nyaman. Maka itu waktu Abraham kasih pilihan ke dia. Kamu pilih, Lot, ini tanah luas dan buka untuk kamu. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Prinsip Abraham ini beda sama prinsip Lot. Karena Lot melihat tanah di Sodom Gomora itu maju gitu kan. Seperti kayak kita sekarang lah. Ya zaman akhir ini kan orang selalu nyari yang gampang, nyari yang enak. Wah, lapar nyari yang susah. Cari yang gampang aja gitu kan. Tapi kalau Abraham imannya kan berbeda. Abraham itu very good, saudara. Dia gak peduli. Kalau kamu ke kiri, gua ke kanan. Kalau lu ke kanan, gua ke kiri. Artinya apa? Di mana aku berada, asal ada Tuhan, segala sesuatu terjadi. Kalau tanah itu tidak menghasilkan karena Tuhan, tanah itu akan menghasilkan. Itu Abraham, tapi Lot enggak. Dia lihat dulu mana yang bagus gitu. Akhirnya dia ke Sodom Gomora gitu kan. Nah ini saudara, saya pelajari Lot ini bagusnya cuma satu. Pada saat dia di Sodom Gomora, pada saat Sodom Gomora hidupnya enggak karu-karuan, mengawinkan, pesta pora, hidup sejenis, kacau balau. Lot ada di situ, malaikat Tuhan datang menyamperin Lot, saudara. Maka itu kehidupan orang tua itu sangat penting, ya. Dari Tera turun ke Abraham, hidupnya benar. Lot pun ikut nangkep kebenaran itu. Akhirnya Tuhan memperhatikan Lot, kasihan, mesti ditolong. Akhirnya Tuhan kirim malaikat sampai di situ, ya kan? Setelah malaikatnya mau pergi, Tuhan bilang jangan tinggal di sini dulu. Ada saat mereka tinggal, apa yang terjadi? Orang-orang Sodom Gomora semua getokin rumahnya Lot. Mana orang yang datang itu? Aku mau pakai mereka, katanya. Gila. Jadi memang kalau kita pikir zaman itu Sodom Gomora gila banget gitu kan. Nah di situ Lot bilang apa? Jangan sentuh orang ini. Lebih baik kau ambil anakku, katanya. Artinya apa? Lot tahu bahwa malaikat ini jangan main-main. Ini utusannya Tuhan. Apapun gua kasih. Lu mau anakku gua kasih, katanya. Artinya apa? Yang saya lihat benar itu cuma itu aja. Lot itu benar-benar menghargai Tuhan di atas yang lain. Dia menghargai Tuhan di atas keluarganya sendiri. Itu kebenaran Lot cuma itu aja. Tapi kalau lihat kehidupan yang lain, keturunan dia kacau. Pada saat Sodom Gomora dihajar sama Tuhan, saudara, Lot lari suruh ke gunung. Yang paling penting, jangan lihat ke belakang. Lot nggak lihat ke belakang. Yang lihat siapa? Istrinya. Maka itu di dalam pernikahan, istri itu sangat penting, saudara. Istri itu bisa membuat suami jadi salah. Ya kan, lihat aja contohnya Lot dan istrinya noleh ke belakang, jadi tiang garam ya. Tapi sekarang ada batunya di sono, ini katanya istrinya Lot, jadi tiang garam. Ya jadi kita lihat kehidupan itu seperti itu. Nah, yang lebih parah lagi apa? Saat mereka lari ke satu kota, akhirnya dari kota dia nggak tahan hidupnya kota itu seperti itu, dia lari ke gua lagi, sampai di gua, anaknya Lot bilang apa? Wah, ini kayaknya kita nggak punya keturunan ini. Gak ada laki-laki yang mau sama kita. Jadi gimana? Bapak kita ini dimampukin aja. Jadi bapaknya diperkosa sama anaknya, perempuan itu. Akhirnya apa? Dua-dua mengandung punya anak. Turunannya apa namanya? Moab sama Amon. Kalau sudah belajar di Alkitab, bangsa Moab sama Amon ini bangsa yang saling terus menggoda bangsa Yahudi, bangsa Israel yang menghambat memerangi ya dua keturunan ini. Maka itu keturunan yang buruk menghasilkan bangsa yang buruk juga. Maka sudah kalau lihat yang namanya Bileam, waktu disuruh mengutuki bangsa Israel, yang nyuruh siapa? Ya orang Moab. Panggil Bileam, kutuki bangsa Israel, katanya. Siapa itu? Ya Moab, keturunannya Lot. Maka itu dari Lot itu kita bisa banyak belajar hal-hal yang salah yang Lot lakukan. Dari Abraham kita bisa banyak belajar hal yang benar, iman yang benar-benar 100% kepada Tuhan, sehingga disebut apa? Bapak iman, iya kan? Bapak iman. Di Lot yang benar cuma itu aja. Dia tahu itu Tuhan dan dia harus di nomor satukan gitu. Tapi kalau kita lihat
Loh kok bisa ya kalau punya anak dua itu kok seperti itu? Ya bisa saja, karena dalam pernikahan itu ada suami dan istri. Ya mungkin keturunan zatnya istrinya yang suka noleh ke belakang itu nurun ke anaknya itu, sehingga jadilah seperti itu. Ya, jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita mesti ngerti, saudara. Ngerti dalam arti, aku ini mau jadi apa? Keluarga aku ini mau jadi apa? Gitu. Karena apa? Orang yang mengikut Tuhan di akhir zaman ini, hanya dia yang bisa eksis sampai nanti kedatangan Tuhan. Karena kalau kita lihat dunia ini semakin jahat, semakin ngeri. Kalau kita lihat yang namanya pandemi akibatnya apa? Luar biasa kan? Bangsa kita ini kalau tadi tolong Tuhan, saudara, bisa lewat benar-benar. Kita punya GDP, pendapatan negara, itu sama hutang, itu biasanya nggak sampai 30%. Nggak sampai. Tapi pemerintahan kita, DPR menetapkan pemerintahan boleh berhutang sampai 60%. Coba, waktu Indonesia begitu GDP-nya naik 31%, udah teriak-teriak semua. Orang-orang oposisi, gimana mengelola negara, hutang terlalu banyak, gini-gini. Nanti siapa yang bayar? Gara-gara pandemi, hutang kita itu hampir 40%. Tapi itu sebetulnya masih aman. Tapi digoreng-goreng terus, saudara. Goreng-goreng nanti negara bisa bangkrut dan seterusnya. Kalau kita ngerti yang namanya Amerika punya hutang, GDP-nya di atas 100%. Jepang itu yang negara makmur, utang dibanding GDP-nya itu 200%, bayangin. Luar biasa. Indonesia baru 40 sudah tak ada apa-apanya. Bahkan DPR itu mengizinkan sampai 60. Artinya apa? Dikelola dengan baik. Kita berdoa bertahun-tahun supaya Indonesia keluar dari negara yang cuma berkembang menjadi negara yang maju, kan? Iya kan? Saya ini punya kerinduan seperti itu, kan? Saya berdoa, Tuhan, waktu Injil ada lahir di Yerusalem, dia berangkat terus ke barat, kemana? Ke Turki, ke Eropa jadi berkat. Habis dari Eropa, dia muter lagi kemana? Ke Amerika diberkati. Setelah dari Amerika dia kemana? Muter lagi ke Asia. Sebelum dia nanti kembali sampai ke Yerusalem lagi. Di sanalah satu putaran itu Tuhan akan datang. Dan saat ini kegerakan itu sedang terjadi di Asia. China, negara besar, jauh dari Tuhan. Indonesia, banyak orang-orang percaya. Saya berdoa, Tuhan, jadikan Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Kami berdoa supaya Tuhan kirim orang benar lebih banyak, orang pandai lebih banyak, orang yang hoki, orang yang beruntung lebih banyak di bangsa ini. Dan Tuhan jawab. Presiden kita ini seluruh negeri, aku hari presidennya India bilang apa? Kalau Anda nggak pilih dia jadi presiden, Anda bodoh kan? Kita perlu presiden model kayak begini. Presiden yang bisa memberikan inspirasi, mau bekerja, berkorban, mengorbankan dirinya untuk bangsa. Mana ada presiden yang di Indonesia dulu berani ke Papua? Nggak ada. Bahkan Pak Jokowi berani, naik motor itu berani. Waktu Afghanistan pernah hebat, dia berani datang ke Afghanistan. Semua orang gara-gara kepala. Modelnya kayak gini, tapi kayak singa dia. Tuhan sudah kirim orang-orang hebat itu. Sudah tahu tahun lalu, saudara, Indonesia bukannya cadangan devisanya menurun, tapi malah meningkat. Kita punya cadangan devisa itu sekarang sudah hampir 146 miliar dolar. Zamannya Soeharto jatuh, devisa kita itu simpanannya cuma nggak sampai 25 miliar dolar. Artinya apa? Sekarang sudah 6 kali lipat lebih banyak. Tahun lalu pendapatan pajak Indonesia 100%. Nggak pernah terjadi. Di tengah pandemi, Tuhan bisa memberkati. Sudah tahu tahun kemarin, saudara, Indonesia diangkat jadi ketua G20. Tempat balapan MotoGP ada di Indonesia, di Mandalika. Kemarin presiden kita tanggal 10 ke sana, dia mengecek lagi terakhir. Dia bilang ini event harus terjadi. Kalau sudah tahu balapan motor itu adalah olahraga dunia yang semua mata lihat. Artinya apa? Tuhan sedang memberkati bangsa ini. Kita tidak mau melihat hal-hal yang buruknya Lot, tapi kita belajar dari keburukannya Lot. Tapi kita mengikuti yang Abraham sebagai bapak iman. Artinya apa?
Aku memiliki iman. Dan kehidupan seperti itu yang saya pilih dalam hidup saya. Kalau orang tanya saya, Pak kerjanya apa? Saya lihat dulu, orang ini orang apa gitu. Kalau pengusaha, ya saya akan bilang, oh saya sebagai kontraktor gitu. Kalau saya ditanyai orang rohaniawan, saya kerjaan saya membereskan urusannya Tuhan di muka bumi ini. Kalau kontraktor itu kan untuk mensupport kehidupan saya. Nah kalau saya nggak kerja, nggak makan kata firman Tuhan. Kalau kau nggak kerja jangan makan. Dan saya mesti kerja. Kerja kalau ada uang ya saya bisa pergi melayani Tuhan, kan gitu. Jadi memang kita mesti punya konsep dalam hidup. Kamu harus punya tujuan. Tujuannya apa? Tuhan sedang memberkati bangsa Indonesia untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Maka itu di kita baptis itu ada Tionghoa Ministry. Saya cerita sama anak-anak muda. Inilah saatnya kita harus menyelamatkan bangsa-bangsa di Asia. Bukan pendeta yang datang ke Indonesia, tapi kita yang harus pergi ke sana, memberitahu kebenaran bahwa Tuhan sedang melanda Asia. Dan sebentar lagi dia akan terus sampai ke India dan terus sampai kembali ke Yerusalem. Di situ Kristus akan datang memimpin kerajaan dunia ini. Jadi konsep itu yang saya beritahukan pasti kepada saudara, renungkan nanti. Baik buruknya Allah, tapi percayalah, kalau Anda punya iman seperti Abraham, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan terhadap segala masalah kita. Dan saya akhiri dengan satu cerita. Waktu Tuhan ngomong sama Abraham, kamu akan punya anak. Hah? Umur 90 punya anak. Sarah umur 80. Nggak salah. Mestinya Tuhan ngomong itu kan harusnya 50 tahun yang lalu. Bukan sekarang kamu sudah mati haid, sudah nggak bisa punya anak, malah Tuhan bilang begitu. Akhirnya Sarah kan kurang percaya. Dia pikir, wah ini kayaknya si Hagar ini kok pasti aja. Karena kalau kita lihat sejarah bangsa Israel dulu, yang namanya budak itu benar-benar milik tuannya, 100%. Jadi hak dari budak itu tidak ada sama sekali. Kalau punya anak ya punya anaknya tuannya. Maka itu Hagar dikasih ke Abraham. Mengandung punya Ismail, Tuhan bilang apa? Enggak, aku bilang keturunan dari istriku Sarah. Dan benar, lahir Ishak. Di usia berapa? Hampir 100 kan? Si Sarah juga sudah 90 tahun, tapi lahir Ishak. Artinya apa? Tidak pernah terlambat buat orang percaya. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, sesulit apapun yang Anda pikir gak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Saya beritahu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Bukan Tuhan yang 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 4 sama dengan 6. Tuhan kita bukan itu. Tuhan kita apa? 2 tambah 5 sama dengan 5.000. 2 ikan ditambah 5 ketur roti bisa memberi makan 5.000. Itu Tuhan kita. Tuhan yang besar. Tuhan yang bikin sesuatu yang tak mungkin jadi mungkin. There is our God. Dia yang mati di atas kayu salib menebus kita. Dialah itu, saudara. Maka itu kalau kita sadar itu, saudara, bahwa kita ini bukan orang-orang biasa. Dia mati buat kita. Supaya apa? Kita bisa menyelesaikan pekerjaan dia di muka bumi. Tidak kebetulan tempat ini ada kebaktian, saudara. Dan saya percaya Anda adalah pelita-pelita di Taman Safari ini. Dan melalui kehidupan Anda, tempat ini diberkati. Dan tempat ini akan menjadi tempat yang luar biasa. Mari kita berdoa.